Stres, sumber penyakit dari semua jenis penyakit. Bagaimana cara menanggulangi dan mengatasinya? Mari kita bahas. Harmoni holistik dari kearifan lokal kita. Sehatkan bangsa dengan mudah, murah dan cepat. Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat bertemu kembali di episode kali ini bersama saya Novalira Kurniawan di channel Harmoni Holistik. Nah, di episode kali ini saya akan membahas sebuah konten yang sangat kita dengar tiap hari, yaitu tentang mengenai stres. Apakah stres itu? Stres adalah sumber penyakit dari segenap penyakit yang ada. Nah, tema hari ini adalah mengenai teknik relaksasi untuk menanggulangi dan mengatasi stres. Baik sahabat sehat, kita sepakati bahwa kepala adalah tempat kita untuk berpikir. Nah, kita bayangkan atau kita ilustrasikan kepala kita itu adalah dua hal. Satu, tempat penyimpanan. Kedua adalah kandang tempat kita berburu objek pemikiran. Nah, kita lihat ketika kita menganggap kepala kita adalah tempat penyimpanan atau anggap kita ember saja, maka banyak sekali objek pemikiran yang saling bercampur di posisi yang sama. Dan efeknya apa? Jika ibarat itu adalah bentuknya cairan, ada air bensin, ada air susu, ada racun dan sebagainya, kita minum akan keracunan, dipakai mobil pun akan mogok. Itu karena terjadi penyimpanan yang saling bertumpuk. Kedua, kita anggap bahwa pemikiran kita atau kepala kita sebagai kandang perburuan objek pemikiran. Kita anggap objek itu adalah monyet yang saling berloncatan di kepala kita. Monyet-monyet itu akan berteriak-teriak untuk dianggap penting, untuk selalu difokus, untuk selalu diperhatikan oleh kesadaran kita. Ketika kita menjum salah satu, maka monyet atau objek pemikiran yang lain pun akan mengganggu. Maka apa yang terjadi? Keputusan apapun atau apapun yang kita pikirkan akan saling bercampur dan menghasilkan keputusan yang tidak akurat. Nah, dari dua mekanisme cara berpikir kita seperti itu adalah salah satu penyebab dari stres. Nah, sahabat sehat, dari dua kondisi berpikir tersebut, satu, saling bertumpuk masalah yang tidak menimbulkan fokus dan ketidakakurasian kita untuk menentukan keputusan, akhirnya apa yang terjadi? Itu menimbulkan efek persepsi yang chaos atau salah berpikir. Setelah itu, apa yang terjadi? Kita akan membumbui persepsi atau keputusan yang salah itu dengan bumbu emosi dan perasaan. Akhirnya, mulai dari kekeosan kecil sampai akhirnya membentuk satu gumpalan-gumpalan besar di perasaan kita, di pemikiran kita. Nah, itulah yang namanya stres. Sahabat sehat, bagaimana solusinya setelah kita mengalami kondisi seperti itu? Oke, kita ibaratkan bahwa kepala kita adalah sebuah ember. Jika ember itu ternyata sangat tidak bermanfaat untuk diri kita, maka apa yang harus kita lakukan? Berarti buang isinya. Kedua, bersihkan embernya. Nah, sama dengan ilustrasi sebagai berikut, maka kita harus melepaskan semua beban-beban atau objek-objek pemikiran tersebut. Jangan dianggap penting. Lepaskan terlebih dahulu, setelah itu baru rilekskan kondisi diri kita. Itu pertama. Yang kedua adalah sebelum kita memasukkan objek pemikiran, kita pastikan terlebih dahulu bahwa tempat media atau memori penyimpanan berpikir kita benar-benar dalam keadaan bersih.
Bersih itu artinya tidak ada yang lain. Setelah itu baru kita masukkan salah satu objek pemikiran, baru kita pikirkan satu-satu. Setelah kita memiliki keputusannya, baru lepaskan, bersihkan lagi, dan setelah itu kita masukkan lagi objek pemikiran lain. Tapi yang paling penting adalah belajar memasukkan semua cara berpikir kita itu secara antrian atau satu-satu. Oke, nah, pikiran adalah tempat menyimpannya objek pemikiran. Setuju? Nah, kalau kita sadari bahwa pikiran kita dibatasi oleh kepala kita, maka kapasitas berpikir kita terbayang sangat sempit. Tapi jika kita sadari bahwa pikiran kita itu melebihi kepala kita, atau kita anggap pikiran adalah sebuah medan yang bisa melebihi jasad kita sendiri, kita bayangkan, kita pastikan, kita yakini bahwa kapasitas kita berpikir untuk menyimpan objek-objek tersebut akan semakin luas dan lapang, yang menyebabkan perasaan berpikir kita atau kapasitas berpikir kita akan semakin luas, akan semakin kuat. Nah, sahabat sehat, mari sekarang kita akan memasuki sebuah teknik yang membuat pemikiran kita, otak kita akan kembali rileks. Kita siapkan tubuh kita serileks mungkin. Kita yakinkan, kita percayakan tubuh kita, otak kita untuk mampu melakukan instruksi tanpa harus selalu dikontrol oleh pemikiran kita. Oke, mari kita praktekkan teknik tersebut. Nah, baiklah. Sekarang posisikan tubuh senyaman mungkin. Cari posisi yang seolah-olah kita mau bersiap-siap untuk tidur. Kendurkan otot-otot tubuh kita. Boleh dalam kondisi misalnya kita duduk di kursi, kita bersandar atau apapun itu. Bahu rileks, badan tegak. Leher tidak tegang. Pejamkan mata. Atur napas seperlahan mungkin, buang seperlahan mungkin. Tarik napas, buang, tarik, nikmati, buang. Rasakan lebih berterima kasih lagi kepada alam. Tarik, niatkan kita mengambil sesuatu yang positif. Buang, niatkan kita mengeluarkan yang negatif dari diri. Nikmati keluar masuk napas kita dengan penuh rasa syukur dan disadari. Oke. Semakin hanyut ke dalam napas kita, rasakan hati pikiran kita menikmati nafas. Nah, setelah itu percayakan kepada otak kita, kepada tubuh kita, kepada jiwa kita untuk melakukan instruksi tanpa harus selalu dikontrol oleh pikiran. Oke, sekarang niatkan lepaskan semua beban di kepala. Rasakan. Percayakan sama otak kita untuk mampu melakukannya. Rasakan seolah-olah kotoran yang terurai dari baju yang kotor terurai, lepas, keluar dari kepala. Rasakan. Semakin ikhlas melepaskan, semakin terasa ringan di kepala. Sekarang niatkan lepaskan beban di seluruh tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Semakin ikhlas melepaskan, semakin terasa ringan, terasa lapang. Pastikan kondisi serileks-rileksnya pun di dalam tubuh kita dan di seluruh perasaan pikiran kita.
Rasakan. Fokuskan dengan menikmati gerakan tubuh kita. Menikmati betapa nikmatnya bernapas. Oke, pastikan dulu kondisinya serileks mungkin. Senyaman mungkin. Oke. Nah, sekarang rasakan, yakinkan, pikiran adalah sebuah medan di kepala kita. Sekarang rasakan medan pemikiran itu mulai berkembang, mulai ekspansif. Rasakan medan itu melebihi tubuh kita. Meliputi ruangan, melebihi bangunan rumah. Terus kembangkan, rasakan. Tidak perlu divisualkan, tapi rasakan. Yakinkan bahwa itu berjalan dengan otomatis. Melebihi kota ini. Cukup merasakan dan percayakan itu benar. Melebihi Pulau Jawa. Boleh visual sebentar, selebihnya percayakan bahwa medannya memang seperti itu. Percayakan. Melebihi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Percayakan. Percayakan. Melebihi benua Asia dan Afrika. Semakin terasa lapang, semakin terasa ringan. Melebihi planet bumi atau dunia ini. Melebihi tata surya. Dari matahari sampai planet yang terjauh. Terus ekspansifkan medan berpikir kita. Melebihi galaksi Bima Sakti. Melebihi alam semesta itu sendiri. Terus kembangkan tak hingga. Alam semesta adalah sebutir partikel yang tak hingga kecilnya dibandingkan medan itu. Rasakan. Semakin ekspansif, semakin lapang, semakin kosong. Semakin kosong, semakin hening. Rasakan keheningan berpikir kita. Tidak ada objek apapun. Semakin hening, semakin hening. Rasakan nikmatnya tiada objek pemikiran apapun. Sadari bahwa kondisi ideal ini yang selalu ingin diharapkan dalam keadaan sebelum berpikir. Oke, sekarang kopikan keadaan ini ke alam bawah sadar kita. Pastikan bahwa ketenangan ini akan selalu dibawa kemana-mana walaupun dalam keadaan sadar. Sekarang kopikan juga ke alam sadar kita. Rasakan mulai kesadaran kita. Mulai rasakan lagi kembali kaki, tangan, badan, kepala. Sekarang perkuat napas kita lebih kuat lagi. Tarik, buang, tarik, buang, tarik lebih kuat. Sekarang tiup balon.
Tarik lagi, tiup bolon lagi. Lakukan berulang-ulang, semakin merasakan kembali seluruh anatomi tubuh, rasakan kesadaran fisiknya. Oke, secara perlahan baru kita buka mata. Cukup. Baik sahabat sehat, nah seperti itulah cara kita melepaskan stres atau objek-objek pemikiran yang mengganggu kita selama ini. Tapi teknik tersebut bisa kita lakukan tidak seformil yang tadi. Kita bisa melakukan dalam keadaan duduk, dalam keadaan tiduran, berbaring atau sebagainya. Yang paling penting adalah cara kita melepaskan kepentingan kita sendiri untuk menganggap objek-objek pemikiran kita tadi harus dan penting. Nah, jadi yang paling penting adalah kesadaran kita men-take over bahwa diri kita menginginkan satu kondisi yang betul-betul tidak terikat dalam stres. Oke sahabat sehat, sampailah kita di akhir episode ini. Baiklah, kalau misalnya ada sesuatu yang masih kurang dimengerti, atau ada pertanyaan, atau ada ide-ide konten yang ingin dipertanyakan, silahkan sahabat sehat isi di kolom di bawah ini. Baiklah sahabat sehat, untuk mendukung channel kesayangan kita semua, Harmoni Holistik, jangan lupa ya, tolong subscribe, like, share, on comment di bawah ini pula. Oke, sekian, kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.